Sebab kuasa dari surga senada dengan kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melalui setiap hati kami. Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melalui setiap setiap rohnya yang membebaskan kita. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Dan kita diselamatkan, untuk menentang Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir dan melawaskan hati kami Tuhan. Terima pembebasan dari Tuhan. Rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Kami diselamatkan, untuk kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan segenap hidup kita di dalam Tuhan. Hari
Mari kita mengoreksi diri untuk kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati setiap kebahagiaan Tuhan, hadirat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan. Ajar kami berdiam di hadirat hanya dekat Allah.
saja Tuhan, tapi di lain-lain hari, di lain hari bulan tahun, kami boleh mengenal hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang setia mempesona kami Tuhan. Kami mempunyai harapan baru, semangat baru, kekuatan baru kami terima di pagi hari ini Tuhan. Yang letih, lesu, lelah, bahkan berbeban berat, kami percaya pada pagi hari ini Kau tanggalkan semua itu Tuhan. Setiap bagi-Mu pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang hilang harapan Kau berikan harapan yang baru Tuhan. Sebab rancangan Tuhan, masa depan yang Tuhan siapkan bagi kami indah pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya di pagi hari ini Roh Kudus tidak akan berhenti. Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan kami sampai pada waktunya Tuhan. Kau nyatakan kemenangan dalam setiap pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Ibadah kami tidak sia-sia Tuhan, tapi ibadah kami menjadi ibadah yang harum bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Setiap pergumulan kami pada pagi hari ini kami lepaskan. Kami mau mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, agar firman itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan, hingga kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan penyampaian pada firman pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau tambah-tambahkan hikmat dan Kau yang berbicara atasnya Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami serahkan semua kepada hamba-Mu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita bisa ada di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ingat, semuanya ini adalah karya dari Tuhan Yesus. Dia yang memampukan kita semuanya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena banyak uang kita. Semuanya Tuhan beri supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Itulah kehebatan Tuhan kita, dan Dia akan terus mengerjakan sesuatu yang paling baik dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dia akan memberikan kemuliaan yang semakin hari semakin besar, sehingga benar-benar visi misi Tuhan di tahun 2024 bagi jemaat GPDI Batu Raja terwujud, tercapai. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Kita kembalikan hanya bagi Dia, karena Dialah yang memberi, Dialah sang pemilik. Kita hanya mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur, dan hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Gembala Agung kita. Dia akan terus memberi makan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga kita akan baca bersama-sama di ayat yang terakhir, yaitu ayat 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-18. Sudah semua? Amin. Masih ada. Sudah semua? Amin.
Sudah, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan, silakan dulu. Dengan jelas sekali ya, pemberitaan Injil yang dikabarkan oleh Paulus kepada sidang jemaat di Korintus dan dibagikan kepada kita pagi hari menjelang siang ini, yaitu dia mengatakan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan berarti apa? Orang itu dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada pribadi Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa itu? Firman Allah sendiri. Firman Allah sendiri, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang adalah kemuliaan. Yang adalah kemuliaan. Dan orang akan melihat kemuliaan itu, kemuliaan yang ada pada diri kita masing-masing setelah kita percaya. Setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu melalui firman. Firman itu adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri. Dia tinggal dalam hidup kita. Dan setelah kita percaya, maka Yesus memberikan kita Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tinggal dalam kita. Itulah kemuliaan. Padahal seharusnya kita itu tidak lagi yang namanya punya kemuliaan. Tetapi melalui karya besar agung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengembalikan kemuliaan itu. Yaitu apa? Dia sendiri yang harus tinggal di dalam manusia. Kalau dia tidak tinggal dalam manusia, maka tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Kemuliaan itu harus tinggal. Makanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita karena dia tinggal. Kemuliaan itu tinggal di dalam kita. Itu terjadi. Ketika kemuliaan itu tinggal dalam hidup kita, maka apa? Maka kemuliaan itu membuat kehidupan kita semakin hari, kemuliaan itu semakin besar. Kemuliaan itu yang dijanjikan Tuhan yang ada pada hidup kita, kemuliaan itu semakin besar. Dan ketika ada kemuliaan, maka apa? Maka muka kita akan berubah. Berubah. Bukan hanya dari segi yang namanya bersinar, tetapi muka itu menggambarkan sesuatu wajah Tuhan. Wajah yang penuh dengan kemuliaan. Maka itu kita belajar apa itu kemuliaan, supaya kita dapat mengerti. Kita sudah belajar dari bulan Desember, kemuliaan itu adalah kabot, yang artinya bobot. Bobot artinya sesuatu yang asli, yang benar-benar bobotnya itu 100%. Sama seperti digambarkan oleh Vera, seperti emas yang murni 24 karat. Dan hari ini saya mengupas hal yang lain. Banyak. Ada 7 arti yang namanya kemuliaan. Kalau Tante Vera mengajarkan tentang kabut, saya hari ini mengupas dalam kabut dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani adalah doxa, bukan dosa.
Salah. Bukan dosa tapi dosa. Kemuliaan dalam bahasa Yunani doxa ya. Artinya doxa itu menunjuk pada sebuah pandangan dari manusia ya. Pandangan itu akan melahirkan pendapat. Dia memandang, mulai dia menyimpulkan, akhirnya dia berpendapat. Akhirnya dia dapat menilai dari cara pandang seseorang, melihat dan mendengar. Ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka kita mulai menarik kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah pendapat kita. Dan kita dapat menilai sesuatu. Tapi apa di sini ya? Apa yang kita pandang, apa yang kita nilai, apa pendapat kita itu selalu berpandangan baik. Walaupun keadaannya berbeda-beda. Ada keadaan yang baik kita terima, ada keadaan yang buruk. Tetapi kesimpulannya adalah cara pandang kita terhadap segala keadaan, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk ya. Cara pandang kita menilai semuanya baik, tidak ada buruknya. Ketika kita mengalami pengalaman pahit ya, cara pandang kita menilai bahwa itu baik bagi saya. Itu baik bagi saya, dan saya katakan itu baik. Kalau Tuhan izinkan itu juga baik. Tidak ada sesuatu rancangan Tuhan yang jelek pada diri saya. Itulah yang namanya kemuliaan. Kemuliaan yang pada diri kita, yaitu Allah sendiri tinggal dalam hidup kita. Dia mau menerangi kita. Kemuliaan itu kan kadang seringkali diartikan sebagai sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan Allah itu dapat menerangi hati dan pikiran kita, sehingga semua cara pandang kita, semua penilaian kita, baik itu keadaannya baik maupun keadaannya buruk, tetap kita menilai, berpendapat itu baik. Itulah hebatnya kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kita dalam melakukan perjalanan, seringkali kita selalu mudah sekali menegatifkan. Benar? Mudah sekali menegatifkan semua perkataan orang, keadaan, ekonomi, cuaca. Seringkali apa? Seringkali yang keluar hanya negatif. Seringkali semuanya hal negatif. Makanya apa? Kalau hal negatif yang keluar pada diri kita tidak melahirkan suasana sorga, tidak akan melahirkan suasana sorga. 2 minggu lalu saya sudah bagikan apa itu suasana sorga. Suasana yang selalu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Itulah yang terjadi. Iblis selalu menanamkan hal-hal yang negatif. Supaya apa? Supaya yang lahir suasana neraka, bukan suasana surga. Tetapi maunya Tuhan supaya kita menikmati setiap detik sukacita, damai sejahtera. Tapi iblis berusaha supaya apa? Yang kita nikmati adalah suasana neraka. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, persumutan. Itu lahir dari apa? Lahir dari negatif. Sesuatu cara pandang kita, pola pikir kita, semuanya negatif. Makanya yang lahir suasana neraka.
Makanya apa? Makanya ya, minggu lalu ya, Om Adri berkata iman itu mendatangkan pengertian. Iman itu adalah kemuliaan Allah yang membuat kita mengerti bahwa segala keadaan yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan. Iman itu kemuliaan. Iman itu lahir dari Allah. Dia berikan kepada kita setelah kita apa? Mendengar firman yang diurapi. Itu yang terjadi. Sehingga lahirlah pengertian. Walaupun hari ini aku belum melihat, walaupun hari ini aku belum membuktikan, tetapi ku nyatakan semuanya baik. Itu iman namanya. Iman itu harus dinyatakan melalui pengakuanmu mulut. Aku nyatakan semuanya baik. Walaupun hari ini aku belum melihat sesuatu yang baik, tapi aku nyatakan yang baik itu akan kuterima. Baik hari ini, besok sampai selama. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya kemuliaan Tuhan. Membuat apa? Membuat cara berpikir kita, membuat cara pandang hati kita berubah. Yang gelap disinari kemuliaan, sehingga berubah. Kemuliaan itu adalah sesuatu cara pandang yang baik, walaupun peristiwa itu tidak baik. Itu yang terjadi. Menilai segala sesuatunya baik, berpendapat bahwa segala sesuatunya baik. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Ketika selalu berpendapat baik, berarti apa? Berarti orang itu mudah sekali memuji Tuhan. Mudah sekali untuk menghormati apapun keputusan Tuhan, karena dia mengerti bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Makanya dia selalu menghormati keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan izinkan, saya hormati setinggi-tingginya. Itu yang terjadi. Saya agungkan. Sama seperti siapa? Peristiwa Ayub. Sama seperti peristiwa Ayub. Bukan Tuhan yang mendatangkan musibah, bukan Tuhan yang mendatangkan malapetaka, tetapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kepada Ayub, "Hei iblis, kamu boleh berbuat sesuatu asal jangan kau ambil nyawa Ayub. Nyawa anaknya boleh." Itu yang terjadi. Ketika semua harta bendanya, materinya, ternaknya, termasuk anak-anaknya diambil oleh siapa? Iblis. Melalui pencurian, melalui bencana alam, semuanya habis. Itu yang terjadi. Maka apa yang dikatakan Ayub? Maka apa cara pandang Ayub ketika menilai semuanya telah pergi dari hidupnya? Saya akan baca Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Saya membacanya. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ini cara pandang, pendapat, penilaian dari Ayub ketika semuanya telah habis. Maka apa yang dikatakan? Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang terjadi. Kita ini tidak punya kemampuan, untuk menilai segala sesuatunya baik. Kemampuan kita untuk menilai segala sesuatu jelek, negatif. Itu yang terjadi. Tapi karena siapa?
Karena Allah tinggal dalam hidup kita, karena Allah itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu menyinari hidup kita, menyinari kegelapan dalam hidup kita, sehingga kegelapan itu semakin hari semakin tidak ada lagi dalam hidup kita. Yang ada hanya terang. Yang ada hanya terang. Terang di dalam pikiran dan terang di dalam hati kita. Karena seringkali hal-hal yang negatif itu keluar dari dalam otak kita. Maka daripada itu, maka kemuliaan Allah harus menyinari yang namanya kegelapan itu, hal-hal yang negatif itu. Sehingga apa yang lahir hanya pendapat-pendapat yang baik, cara pandang yang baik, penilaian yang baik. Selalu menilai Tuhan itu 100. Tidak pernah berkurang 99. Selalu nilainya 100. Itu hebatnya. Itu hebatnya kemuliaan yang ada pada diri kita. Sehingga apa? Ketika semuanya penilaian kita 100, maka apa? Dengan mudahnya Ayub memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terus dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Ketika cara pandang kita diubahkan oleh Tuhan, maka apa? Maka mulut kita tidak melakukan dosa. Dengan cara apa? Tidak menuduh Tuhan, melakukan yang kurang patut, tidak menuduh Tuhan. Tapi seringkali mudah sekali kita menuduh Tuhan, kan? Mudah sekali mulut kita, hati kita, pikiran kita menuduh Tuhan. Itu yang terjadi. Tidak menuduh Tuhan, tidak mencurigai Tuhan. Itu yang terjadi. Siapa yang bisa melakukan semuanya itu kalau bukan Allah yang tinggal dalam hidup kita? Istri mengharapkan suami, tidak akan bisa suami berikan itu. Suami mengharapkan istri yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, istri tidak dapat memberikan itu. Anak mengharapkan orang tua dapat memberikan itu, tidak akan bisa. Satu pun manusia tidak bisa memberikan ini. Hanya Allah yang tinggal dalam diri kita yang mampu memberikan semuanya ini. Mengubah apa? Cara pandang kita, mengubah cara pola pikir kita, mengubah cara hati kita. Karena hati kita ini kadang walaupun kita tidak tahu, di luarnya kita nilai baik, belum tentu hatinya baik. Ketika hatinya tidak baik, berarti dia masih diterangi dengan kegelapan. Itu kegelapan yang menutupinya. Dalam mulutnya memuji kita, tapi dalam hati belum tentu dia memuji kita. Belum tentu 100% dia memuji kita. Ada pasti nilai sesuatu yang buruk yang dia sebarkan kepada orang lain. Itu yang terjadi. Tidak akan bisa. Anak aja tidak akan bisa 100% benar-benar tidak ada kecurigaan kepada orang tuanya. Anak aja dibilang, kan orang tua itu kan sering kali kan kalau anak itu minta sering kali, apalagi paling sering dikasih itu adalah uang. Sering dikasih uang, tetapi sekali tidak dikasih, apa dia bilang? Oh, mama ini pelit, papa ini pelit. Kan mudah sekali. Padahal beribu-ribu kali orang tua kasih uang jajan, tapi baru satu kali nggak dikasih, ngamuk, marah-marah, dikatakan mama pelit, dikatakan mama jahat. Itu yang terjadi. Siapa yang bisa menolong anak itu? Siapa orang tua bisa menolong anak itu? Gak bisa. Tuhan yang bisa menolong anak itu, sehingga dia bisa memandang orang tuanya dengan baik. Itu
cara pandang menilai Tuhan itu baik, menilai keadaan itu baik, dan menilai manusia itu baik. Itu yang terjadi. Itu cara pandang. Semua yang dialami dalam hidupnya itu baik. Itulah mengapa Allah harus tinggal di dalam hidup kita. Dia mau menerangi pikiran dan hati kita yang seringkali terbelenggu, yang seringkali terjebak kepada kegelapan. Oleh karena apa? Kita dengar kata orang. Oleh karena apa? Kita dengar kata iblis sendiri. Melalui apa? Melalui lamunan-lamunan kita, melalui hayalan kita, mulai terbesit ide. Itu dari iblis, walaupun orang lain tidak pernah ngomong, tapi seringkali terbesit di dalam pikiran kita. Benar? Itu yang terjadi. Itu dari iblis. Itu yang terjadi. Makanya dia harus tinggal di dalam hidup kita. Dia harus menyertai. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kenapa? Berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Anak yang sudah kutebus dengan darahku, aku tidak akan tinggalkan dia berbahaya. Dia hidup bersama iblis di dunia ini. Kita hidup bersama dengan iblis di dunia ini. Dia selalu merayu kita, menggoda kita. Dia selalu menanamkan sesuatu yang negatif. Makanya dia harus tinggal dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hari demi hari kita semakin mengerti, akhirnya terkikislah kegelapan itu. Lama-lama tidak ada lagi kegelapan di dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Makanya apa? Kita butuh setiap hari baca firman Tuhan. Kenapa? Walaupun kita sudah 1000 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi selalu ada yang baru. Pemahaman itu selalu ada yang baru. Terang itu selalu ada yang baru. Menerangi kita, mewahyukan, mengilhami kita, menyingkapkan kita. Sehingga apa? Sehingga semakin kita menilai Tuhan itu 100. Dulu nilai Tuhan itu 20, meningkat 25, 30, 50, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, akhirnya 100. Itu yang terjadi. Lewat apa? Lewat sering-sering baca Alkitab. Lewat sering-sering meminta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong Roh Kudus, ajari saya Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus selalu setiap hari selama 3,5 tahun memberitakan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Dia tidak memberitakan kabar buruk, tapi kabar baik. Walaupun manusia buruk, walaupun manusia harus masuk neraka, namun Tuhan Yesus memberitakan kabar baiknya supaya kamu tidak masuk neraka. Itulah hebatnya. Pekerjaan Tuhan selalu memberitakan yang namanya kabar baik. Supaya apa? Manusia tidak menjadi susah. Supaya manusia tidak menderita, tetapi bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Makanya selalu dikabarkan. Makanya setelah kita baca Alkitab atau sebelum baca Alkitab, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong terangi saya supaya aku tahu hanya kabar baik. Supaya aku mengerti hanya kabar baik. Karena seringkali kita baca Alkitab selalu menegatifkan apa isi Alkitab. Benar? Oh Tuhan ini larang ini, Tuhan ini killernya nih. Oh dikit-dikit marah Tuhan dalam Alkitab. Benar? Dikit-dikit Tuhan itu ngambek. Itu
terjadi. Seringkali kalau kita tidak minta dengan sungguh-sungguh, hanya sekedar baca Alkitab seperti baca komik, maka yang lahir bukan kabar baik. Maka yang lahir bukan kabar baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, yang lahir bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Tuhan ini jahat ya, kamu cek ini baik, aku dilarang, Padahal kan kalau dilihat, bagus kalau aku pakai ini. Apa dia Tuhan ini? Ngertilah sedikit. Aku juga minta dipuji umum. Itu terjadi. Selalu yang lahir hal yang negatif. Itu yang terjadi. Kalau kita baca Alkitab sekedar baca sekedar hanya rutinitas. Apa yang kita minta sebelum kita berdoa, sebelum kita baca Alkitab, minta Roh Kudus, saya bangga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dalam hidupku Roh Kudus adalah kemuliaan. Saya hanya izinkan dan saya minta supaya apa yang saya baca yang kuterima kabar baik. Karena saya tahu janji Tuhan supaya saya mengalami sukacita damai sejahtera. Aku mau menikmati suasana sorga. Itu terjadi. Kan enak kalau dalam perjalanan hidup kita selalu sukacita damai sejahtera walaupun keadaan tidak baik. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan mau berikan dalam perjalanan hidup kita dari hari lepas hari. Tapi kalau kita tinggalkan baca Alkitab, maka apa? Makin banyak kabar buruk. Makin mudah kita mempercayai kabar buruk. Makin lebih mudah kita mempercayai kabar buruk. Kenapa? Setiap kita nonton TV, ceklek, banyak kabar baik, apa kabar buruk? Ayo, banyak kabar baik, apa kabar buruk? Kabar buruk. Makin banyak kita nonton berita, makin banyak kabar buruk. Itu yang kita dengar, itu yang kita masuk dalam hati. Akhirnya timbul kegelisahan. Tahun ini akan terjadi masalah besar. Mulai mati. Oh, anakku ya. Pergi sekolah begitu, kalau sudah terjadi. Karena apa? Berita buruk itu lebih menjadi topik tren yang mudah sekali orang dengar. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan berusaha kepada kita supaya topiknya berubah, trennya berubah, yang diberitakan kabar baik. Ini apa? Kabar baik. Ini apa? Kabar baik. Makanya sering dibaca dan sering minta petunjuk kepada Roh Kudus. Yang aku ingin tahu hanya kabar baik. Karena kabar baik itu memotivasi saya. Karena kabar baik itu menguatkan saya. Karena kabar baik itu memacu hidup saya. Karena kabar baik itu menguatkan hidup saya. Saya mau kuat di dalam Tuhan. Saya mau tangguh di dalam Tuhan. Saya mau berapi-api. Saya mau semangat di dalam Tuhan. Kuncinya kabar baik. Kuncinya firman. Itu yang terjadi. Memang rencana Tuhan itu rencana yang benar-benar penuh dengan sukacita. Tidak pernah habis sukacita itu. Makanya Ayub bisa berkata demikian. Karena dia mengerti penebus hidup Daud itu hidup. Penebusnya hidup. Dia ngerti
bahwa di zaman dulu Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya, walaupun hanya sekedar hinggap. Perjanjian lama Roh Kudus itu hanya sekedar hinggap. Kalau zaman perjanjian baru Roh Kudus itu tinggal. Ayub aja sangat mengerti betapa hebatnya dampak ketika Allah Roh Kudus hinggap dalam dirinya. Apalagi zaman sekarang Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kenapa? Roh Kudus selalu ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang hanya baik-baik. Itu terjadi. Karena Roh Kudus tahu kita ini memang jelek. Makanya dia mengabarkan kabar baik sehingga yang jelek itu dapat pergi dari hidup kita. Itu yang terjadi. Yang kedua saya baca Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa dalam hidupnya. Ayub benar-benar mau menerima apa yang baik, apa yang buruk. Berarti dia menghormati keputusan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, aku hormati setinggi-tingginya. Aku tidak melawan keputusan Tuhan. Aku tidak melawan keputusan firman. Apapun yang firman Tuhan jangan, aku tidak lakukan. Itu terjadi. Hormati semua dari A sampai Z. Hormati semua keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itu apapun itu. Bertahun-tahun kok kenapa? Kok keluargaku gak berubah-berubah? Sabar, semuanya ada waktunya Tuhan. Hormati keputusan Tuhan. Itu yang terjadi. Oh kenapa? Wah aku kok susah sekali jadi orang kaya. Hormati keputusan Tuhan. Hormati. Jangan kita melawan kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus tidak melawan kehendak Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau boleh Tuhan, lalui arah jalan ini, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Selalu berpandangan bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Aku hormati keputusan Tuhan. Itulah kemuliaan yang ada pada diri kita. Sehingga ketika orang lain melihat, itu jadi cermin. Wow, ternyata gaya hidup Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi daya tarik yang memikat banyak orang. Sama seperti siapa? Sama seperti pengalaman Zakius. Zakius yang bertahun-tahun mengumpulkan begitu banyak harta, materi, uang dia kumpulkan dengan cara memeras, dengan cara menipu. Karena kerjanya sebagai pemungut menagih pajak yang lebih bertahun-tahun. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan masuk dalam rumah siapa? Dalam rumah Zakius. Yesus masuk dalam rumah Zakius. Berarti apa? Kemuliaan masuk dalam rumah Zakius. Sama seperti apa? Roh Kudus dan firman masuk dalam hati kita. Dia tinggal. Apa yang terjadi? Berubahlah hidup Zakius. Dia selamanya berpandangan, dia selalu menilai uang adalah segala-galanya. Uang itulah yang bisa membahagiakan hidup Zakius. Tidak ada uang, sedikit uang, hidupnya hampa. Tetapi aku bahagia karena uang. Tetapi ketika sang kemuliaan itu masuk di dalam rumah Zakius, makan bersama-sama Zakius tanpa apa? Tanpa
Yesus harus menegur kesalahan. Yesus tidak pernah menegur kesalahan Zakius. Dia tidak menuduh Zakius. Gak perlu. Kemuliaan Tuhan itu gak perlu. Gak perlu dengan pakai teguran. Tidak perlu pakai paksaan. Gak perlu. Ketika kemuliaan Tuhan itu masuk dalam hidup kita, mengubah Zakius, mengubah juga kita semuanya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mengembalikan kepada orang-orang miskin. Dia memberi kepada orang-orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah ditipu. Berarti apa? Kalau menurut pandangan logika kita, habis, uangnya habis, setengah dari miliknya dia berikan kepada orang miskin. Terus, hai, siapa yang pernah aku peras, datang sama aku kembalikan 4 kali lipat. Bukan habis, utang dia harus jual tanah, jual ternak. Bayangkan, seharusnya apa? Rugi ke Tuhan, rugi. Ya, kalau rugi apa? Zakius tidak bahagia, Zakius tidak sukacita. Namun apa? Ketika kemuliaan Tuhan menerangi hati dan pikiran siapa? Zakius, maka bukan uang yang menjadi kebahagiaan Zakius. Uang boleh habis, namun aku bahagia bahwa Tuhan, bahwa kemuliaan sudah mengubah hidup saya. Dulu saya yang terikat dengan uang, dulu saya cinta sama uang, karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Dulu aku tidak bisa meninggalkan cinta akan uang. Saya tidak bisa bebas dari uang, tapi sekarang aku bisa bebas. Itulah yang membuat aku suka cita. Itu membuat saya suka cita. Oh, hari ini aku bebas, hari ini aku merdeka. Uang tidak lagi membelenggu hidup saya. Uang tidak lagi menyiksa hidup saya. Kalau bukan Tuhan gak bisa Zakius berubah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja. Gak bisa dia berubah. Kenapa? Kemuliaan itu masuk dalam rumah Zakius. Jangan sia-siakan kemuliaan Tuhan yang sudah masuk dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan kemuliaan itu. Kemuliaan itu mendatangkan kemuliaan yang semakin besar dalam hidup kita. Sehingga apapun yang tidak mungkin kita bisa bebaskan dalam diri kita, semuanya dapat menjadi mungkin. Sehebat apapun ikatan yang membelenggu kita, sehingga kita berkata gak mungkin, kamu harus menerima aku apa adanya. Memang aku saja inilah, memang aku ini orang yang pemarah, memang aku orangnya pemalu, memang aku orangnya brengsek, memang aku orangnya seperti ini. Ingat, kabar baik, hanya kemuliaan yang ada pada diri Bapak Ibu pemuda remaja, dialah yang bisa mengusir, dialah yang bisa membebaskan dan memerdekakan hidup kita semua. Terjadi. Itu kabar baik. Tuhan mau pembebasan itu, kemerdekaan terjadi. Walaupun sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang penting maju terus dalam Tuhan. Maju terus. Itulah hebatnya pengalaman yang begitu indah yang dialami oleh Zakius. Padahal apa orang lain berkata, apa itu Yesus itu makan di tempat orang berdosa. Ketika Zakius berubah, baru semuanya tutup mulut, tutup muka. Itu terjadi. Dan yang terakhir, pengalaman siapa? Pengalaman Stefanus yang saya 2 minggu lalu sudah membagikannya, bahwa saya akan baca. Ya, mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 60, kita baca bersama-sama. Sudah semua? Sudah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3.
Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bayangkan sih. Ketika Stefanus mendapat hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempari dengan batu. Ketika orang-orang sangat marah tentang pemberitaan apa yang diberitakan oleh Stefanus, maka marahlah banyak orang dan sambil berlutut. Stefanus sambil berlutut merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Dia merendahkan diri, akhirnya dia dilempari batu. Apa katanya? Apa penilaian cara pandang Stefanus? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu yang terjadi. Walaupun Stefanus menilai bahwa orang-orang yang melempari dengan lempari Stefanus dengan batu adalah orang berdosa, apa cara pandangnya? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu terjadi. Banyak orang yang sangat jahat sama dia, ya. Dia masih punya cara pandang yang baik menilai seseorang. Bukan hanya menilai Tuhan dengan baik, tetapi menilai orang juga dengan baik. Ya, aku tahu dia orang berdosa, Tuhan. Aku tahu apa yang dia perbuat salah, Tuhan. Tapi aku mohon, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Pasti punya alasan. Alasan kenapa Stefanus berkata demikian. Stefanus menginginkan supaya apa? Supaya di antara mereka jangan ada yang masuk neraka. Sama seperti kerinduan Tuhan. Tuhan merindukan supaya jangan ada satupun yang binasa. Walaupun mereka berdosa. Kita harus mempunyai cara pandang yang baik. Sama seperti siapa? Sama seperti kalau kita punya orang tua baru mempunyai bayi, ya. Walaupun ya, setiap hari kita harus mengurus siapa? Kencingnya, kekeknya, itu terjadi. Namun apa? Bahagia nggak kita? Bahagia nggak kita? Bahagia nggak kita? Bahagia, apalagi anak pertama. Walaupun apa? Walaupun mau, namun kita lakukan dengan apa? Semangat. Itu terjadi. Walaupun bayi itu hanya bisanya dan pipis. Itu terjadi. Kita harus mencucinya. Kita harus membersihkan anak tersebut. Namun orang tua tetap semangat mengerjakan semuanya itu. Itu terjadi. Berarti apa? Berarti Stefanus melihat bahwa itulah. Melihat orang-orang berdosa itu sama seperti bayi. Walaupun dia mengeluarkan kotoran terus, ya, dia tahu itulah yang dia bisa. Kalau kita suruh, boy, bersihkan deh, atau bang, tambah dakwah semponya, tambah dakwah. Anak cek itu tidak tahu apa-apa. Nah, cek itulah sama orang-orang berdosa. Orang berdosa itu, orang belum dipulihkan itulah mereka itu sama seperti bayi. Dia nggak bisa membersihkan dirinya, nggak bisa. Walaupun dia tidak nyaman. Ketika dia pakai celana, dia pakai popok, ketika dia kencing terus dia nggak nyaman. Tapi dia nggak bisa melakukannya. Itulah orang berdosa. Itu terjadi. Itulah orang berdosa. Yang kita hanya bisa katakan apa? Memotivasi mereka, membuat kita mengerti, membuat mereka mengerti
mengerti, ya, mengajari mereka pemahaman-pemahaman, mendoakan mereka, ya, supaya apa? Supaya lahirlah kemampuan, kekuatan dalam diri kita. Walaupun mereka kita paksa-paksa nggak bisa. Sama seperti apa? Sama kalau orang itu sedang sakit. Contoh, orang itu sakit membuat kedua kakinya nggak bisa berjalan. Karena kesalahannya makan daging terus, akhirnya nggak bisa jalan. Terus istrinya marah-marah. Kok dikit-dikit, nyuruh-nyuruh, dikit-dikit, nyuruh-nyuruh. Sudah, pergi deh, ambil dia di dapur Linda, ambil deh. Marah dah suaminya gitu. Lah ngerti, aku tidak bisa jalan, kau suruh jalan. Woi, kau ini. Nah seperti itulah. Kalau kita menghadapi orang berdosa seperti itulah. Mau kita mau bilang dari A sampai Z, nggak bisa. Kalau kita mau bilang paksa dia, tambah lagi kita paksa dia, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena itu jangan bosan-bosan, sampaikan motivasi, sampaikan kabar baik yang memotivasi orang itu. Doakan terus orang itu supaya apa? Supaya lahirlah kekuatan yang memampukan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan memaksakan dia atau merayu-rayu dia, mengiming-iming dia. Cuma sebentar. Gak ada lagi iming-imingnya, gak ada lagi pulusnya, sudah gak mau dia terjadi. Karena dia itu seperti orang cacat dan sama seperti bayi yang baru lahir. Dia tahu gak nyaman, dia tahu gak enak melakukan dosa itu, dia tahu dosa itu tidak membuat orang bahagia, dia tahu dosa itu menyakitkan orang tuanya, menyakitkan anak-anak, dia tahu. Tapi dia tidak bisa keluar dari dosa, gak bisa. Makanya perlu pertolongan. Makanya perlu, kalau orang sakit perlu dokter, butuh perawat. Roh Kudus itu adalah dokternya, istri itu adalah perawatnya, suami itu adalah perawatnya, anak-anak itu adalah perawatnya yang merawat. Itu terjadi. Jangan bersungut-sungut. Minta kepada Tuhan, aku butuh kabar baik, aku butuh motivasi supaya aku bisa menjadi perawat yang baik bagi suamiku, supaya aku bisa menjadi perawat yang baik bagi istriku, supaya aku bisa menjadi perawat yang baik bagi anak-anakku. Doakan juga anak-anak supaya aku bisa menjadi perawat yang baik bagi orang tuaku, supaya orang tuaku bisa disembuhkan, supaya orang tuaku bisa dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Aku terima tanggung jawab menjadi perawat yang baik, supaya seisi keluarga itu disembuhkan, supaya seisi keluargaku dipulihkan. Itu yang terjadi. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Wah, kenapa ini tidak terjadi? Harus ada sesuatu yang kita ubah, gaya hidup kita yang kita ubah dalam perjalanan ini. Jangan dikit-dikit, apa aja, belum bisa deh. Jadi, orang sakit butuh dirawat, bukan butuh bukan butuh dihukum. Rawat dia dengan kata-kata yang penuh dengan motivasi, yaitu kata-kata kabar baik, dan doakan dia. Dan percayalah dengan keyakinan yang penuh bahwa pasti Tuhan menolong keluarga kita. Tuhan menolong perekonomian kita. Tuhan menolong apapun yang kita kerjakan, karena Tuhan melihat bahwa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang ini.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujian kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan pikiranmu bertambah berat. Jangan hatimu bertambah berat. Pikirkanlah perkara-perkara yang benar. Pikirkan perkara-perkara yang suci. Pikirkan perkara-perkara yang mulia. Pikirkan perkara-perkara yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Karena itulah yang akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Jangan tambah berat hidupmu. Jangan, pekerjaan sudah berat, jangan bertambah berat lagi. Pendidikan sudah berat, jangan bertambah berat lagi. Jangan tambahkan bebanmu semakin berat. Karena Tuhan itu datang memberi kelegaan kepada kita.
akanlah memberi kemuliaan kepada kami satu persatu, yang kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu di pagi hari ini. Bisa kami berkumpul, beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Itu bukan karena kegagahan kami, bukan karena kekuatan kami, itu karena kemurahan Tuhan. Berkati kami ya Bapa, berkati kami setiap waktu, yang kami layak sujud di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan menambahkan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu ini, terutama berikan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga sebentar lagi kami mau memberikan sebagai persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kecil besar, berkatilah persembahan itu, yang kami bisa bersukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Puji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kita akan menjalankan korban persembahan. Bagi yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Terima
bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan. Bagi tidak ada, kami berikan kepada tua-tua sidang untuk menyampaikan informasi, dan kami yang melayani pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah datang beribadah saat pagi hari ini. Kerinduan kita terus tahun 2024 kita akan jemaat Tuhan. Jemaat yang akan maju terus dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Informasi ataupun warta jemaat bagi kita untuk sepanjang minggu ini. Kalau ibadah-ibadah yang sudah ditentukan belum dimulai, nunggu. Setelah hari ini ada rencana dari pengeluaran panitia. Mari kita semua kita dukung apa yang menjadi program sidang jemaat GPI di Batu Raja, supaya kita sama-sama maju untuk Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah masuk dalam pelayanan firman Tuhan, memberikan berkat. Berdoa terus supaya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga membangkitkan kita sebagai jemaat Tuhan, membangkitkan semangat, mempunyai kerinduan dalam untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya rasa itu aja pengumuman kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembali ke gambar tempat mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat Presiden yang sudah menyampaikan pengumuman pada kesempatan ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani firman Tuhan, yang sudah melayani pujian. Biar Tuhan boleh memampukan, memakai pelayan-pelayan Tuhan ini dengan luar biasa. Ya, Sela juga sebentar lagi akan pulang ke Jogja ya. Tuhan memberkati Sela, di mana saja berada tetap semangat. Rupanya ambil hukum ya, luar biasa. Dan berkati ya. Buat semua yang sudah ambil bagian sinar, semua Tuhan berkati. Puji Tuhan ya, firman Tuhan pagi hari ini ya, itu boleh memberkati supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Haleluya. Dan hari ini juga ya, tidak usah lagi sampai kita ya tutup dulu, tapi sekalian di mana beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan untuk kita memulai ibadah-ibadah pertengahan, kita selesaikan dulu semuanya ya, bahkan panitia Natal pun kita harus bubarkan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Dan hari ini juga ya, saya juga mengucap syukur kepada Tuhan di mana penyelenggaraan perayaan Natal tahun 2023 semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Itu semua karena kerjasama kita ya. Terima kasih buat panitia, terlebih ketua panitia ya, yang sudah ya memimpin ya acara bersama-sama dengan ya jemaat-jemaat Tuhan dengan baik ya. Apapun yang sudah dilakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik ketuanya maupun seksi-seksinya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan kita dapat memaklumi dan memaafkan. Amin. Haleluya. Sebab ya, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa jemaat-jemaat Tuhan yang ada ya. Itu semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan
mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kerjasamanya semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian, baik dananya, ya, waktunya, pikirannya, tenaganya, semua yang sudah disalurkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan yang membalas semuanya itu. Begitu juga Natal sekolah minggu, ya. Terima kasih buat koordinatornya yang sudah terlibat, ya, guru-guru sekolah minggu yang sudah terlibat, semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Dan mungkin ada dari ketua yang mau sampaikan sebelum kita bubarkan. Haleluya. Terima kasih, saya tambahkan sedikit saja. Sampai akhir ini tidak ada masalah ya. Tepuk tangan dulu lah. Jadi memang sengaja koordinasi sedikit kita undur untuk pembubaran supaya kita menunggu laporan-laporan yang tidak kita inginkan. Ternyata kosong, tidak ada masalah sama sekali. Puji Tuhan, kita patut bersyukur. Ke depan mudah-mudahan di Natal tahun 2024 bisa semakin maju, bisa semakin berkreasi. Ya, harapannya supaya sekiranya nanti yang belum menjadi ketua, yang belum menjadi seksi bisa merasakan, ya, belajar dari apa yang sudah kami lakukan. Ya, makanya kami berusaha untuk keterbukaan supaya tidak ada kecurigaan dan lain-lain hal, karena kita semuanya saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, haleluya. Dan terima kasih juga buat, ya, pemain-pemain musik yang luar biasa, ya, yang sudah bekerja sama juga, haleluya, untuk haleluya kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini saya akan, ya, bubarkan panitia Natal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan ibadah kita pada kesempatan ini. Peganglah tangan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Lewat ibadah ini kami diberkati. Lewat ibadah kami ini kami disembuhkan. Lewat ibadah ini, haleluya, kami diberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Lewat ibadah ini kami diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buat kami. Ya, di dalam perjalanan tahun 2024 ini, mari Tuhan Engkau tuntun perjalanan kami. Apa yang menjadi keinginan rencana kami ke depan, semuanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak-anak kami, haleluya, yang jauh dari orang tua. Haleluya, mari Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Bahkan yang sebentar lagi akan menyelesaikan, haleluya, di SLTA, mari Tuhan rencana mereka untuk mau meneruskan, semua kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Haleluya, pakai semua kami orang tua yang ada ini ya Tuhan. Biar haleluya iman kerohanian kami semakin meningkat di hadapan-Mu. Kami boleh memberkati keluarga kami. Haleluya, suami memberkati istri, istri memberkati haleluya suami, dan orang tua memberkati anak-anak mereka ya Tuhan. Sebab kami tahu keadaan masa sekarang ini banyak sekali persoalan masalah yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Haleluya, untuk mau menghancurkan, mau menjauhkan kami, mau membuat kami sakit. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati usaha mata pencarian daripada jemaat-jemaat-Mu. Anak-anak kami diberkati, ikatan-ikatan yang membelenggu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bebaskan semuanya itu. Haleluya, biar kekuatan kuasa Allah, haleluya, yang terus boleh bekerja dan bekerja, haleluya, bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang selalu setia, taat kepada Tuhan, mencari haleluya wajah-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan jemaat-jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, Tuhan juga memberkati usaha daripada semua jemaat-jemaat-Mu sepanjang minggu ini, kemana mereka harus pergi melangkah. Haleluya, Tuhan sertai ya Tuhan. Haleluya, biarlah haleluya mereka terus aman ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, semua haleluya, haleluya, tenaga-tenaga yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan pakai. Haleluya, baik bagian musiknya, singernya, memimpin pujian, haleluya, melayani firman. Tuhan pakai kami semuanya ya Tuhan, agar haleluya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kami, tapi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Yang berulang tahun, haleluya, hari ini Tuhan juga memberkati. Bulan ini Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah menyiapkan kehidupan kami untuk beribadah ya Tuhan. Kami yakin ibadah kami tidak akan menjadi sia-sia, tapi kekuatan kuasa Allah akan terus bekerja bersama-sama dengan kami. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, selesai ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama haleluya menikmati berkat Tuhan yang sudah tersedia. Haleluya, semua jemaat-jemaat Tuhan, haleluya, semuanya haleluya dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, dan hari ini kami sudah bubarkan haleluya panitia Natal hari ini, dan Tuhan berkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan ya. Kami boleh tetap setia, berkorban, setia, haleluya, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami mengucap syukur dan kami akan selesaikan ibadah kami ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penyertaan